Halo, halo, selamat datang kembali di Ending Cinema. Kali ini kita bakal bahas film sci-fi romantis yang juga cukup bikin mikir, berjudul Passengers, rilis tahun 2016. Spoiler alert ya, jadi siapin cemilan dan tisu kalau perlu. Cerita dimulai di luar angkasa, di atas kapal super canggih bernama Avalon yang lagi meluncur santai menuju planet koloni baru bernama Homestead 2. Semuanya serba otomatis dan kapal ini lagi dalam mode tidur. Kenapa? Karena seluruh kru 258 orang dan 5.000 penumpangnya sedang hibernasi selama 120 tahun. Iya, tidur panjang banget, bukan tidur ayam. Tapi tentu aja sesuatu harus salah. Kalau enggak jadi film kan? Kapal Avalon lewat di daerah penuh asteroid. Sistem pertahanannya bekerja keras, tapi tetap aja ada satu asteroid gede yang berhasil nabrak. Akibatnya, beberapa sistem kapal error dan salah satu pod hibernasi tiba-tiba nyala. Yang kebangun? Seorang mekanik bernama Jim Preston. Jim bangun dengan muka bingung, disambut sama sistem otomatis yang bilang dia udah tidur selama 120 tahun dan tada! Katanya tinggal 4 bulan lagi sampai tujuan. Wah, Jim senang dong. Liburan di kapal mewah sendirian duluan. Bisa jadi first class traveler pikirnya. Dia dikasih gelang ID, dikasih kamar pribadi, dikasih daftar aktivitas seru yang bisa dilakuin sebelum mendarat. Tapi pas dia mulai keliling kapal, ada yang aneh. Kok sepi banget kayak mal jam 2 pagi. Dia ikut kelas orientasi hologram, tapi ngerasa kayak anak baru yang ditinggal sendirian di ruang kelas kosong. Tiap nanya, si hologram cuma nyuruh dia diam dan nunggu sesi tanya jawab. Klasik, Jim akhirnya keliling kapal nyari manusia lain, mulai dari info desk otomatis, yang nggak banyak membantu, sampai ruang kru dan jembatan kapal, tapi semua orang masih hibernasi, termasuk kapten kapal. Waduh. Akhirnya dia nongkrong di observatorium dan menemukan fakta pahit. Kapal ini masih 90 tahun lagi dari Homestead 2. Artinya, dia kebangun terlalu cepat dan kalau nggak ada keajaiban, dia bakal sendirian di kapal sampai akhir hayat. Setelah sadar kalau dia kebangun terlalu awal, Jim panik. Dia lari ke concourse dan coba kirim pesan ke bumi, nanya, "Gimana cara tidur lagi? Tolong dong." Tapi sistem komunikasi malah ngasih kabar buruk. Jawaban dari bumi bakal datang dalam 55 tahun. Jadi ya, percuma. Mau nanya CS aja kayak nunggu paket nyasar. Patah hati Jim keliling kapal lagi dan nemuin bar. Di sana akhirnya dia lihat manusia lain. Tapi tunggu dulu, pas ngobrol, ternyata ini orang aneh banget. Selalu ramah, nggak pernah salah ngelayanin dan eh, dia robot. Namanya Arthur, si bartender android. Jim coba minta penjelasan soal kenapa dia bisa bangun duluan, tapi Arthur juga bingung. Ya namanya juga robot, bukan customer service bagian hibernasi darurat. Hari berikutnya, Jim bangun dan ke kantin buat cari makan. Tapi ternyata makanan enak cuman buat penumpang kelas emas. Jim yang kelas ekonomi cuma dapat kopi hitam, tanpa gula, tanpa harapan. Karena frustasi, Jim putuskan coba benerin sendiri pot hibernasinya. Dia cari alat, utak-atik kayak teknisi handal, masuk ke dalam pot, dan hasilnya gagal total. Bahkan waktu coba nyelonong masuk ke area kru buat numpang tidur, tetap mentok. Kayaknya kapal ini bener-bener anti ngantuk. Seiring waktu, kapal mulai error kecil-kecilan. Jim makin sering nongkrong di bar, bukan cuma buat minum, tapi buat curhat sama Arthur. Sang bartender robot kasih saran, dan Jim akhirnya nekat bobol kamar penumpang kelas emas. Sekali-sekali hidup mewah boleh lah ya. Dia cobain semua, restoran fancy, game keren, hiburan mahal. Tapi semua itu nggak bisa ngusir rasa kesepiannya. Hiburan tanpa teman, ya tetap aja hambar. Sampai suatu malam Jim mabuk dan jalan-jalan sambil galau, lalu nemu ruang angkasa, literally. Dia lihat baju luar angkasa dan mikir, ya udahlah, coba lihat bintang-bintang. Dia keluar kapal dan pemandangannya luar biasa. Tapi di balik keindahan itu,
Rasa kesendiriannya makin terasa. Dia satu-satunya manusia sadar di seluruh kapal. Setelah balik ke dalam, Jim sempat kepikiran buat menyerah. Dia berdiri di airlock, udah siap-siap, tapi akhirnya dia batalin. Di saat itulah dia lihat sesuatu, or lebih tepatnya seseorang. Seorang wanita cantik dalam pot hibernasi. Namanya Aurora. Jim langsung kepo. Dia cari data Aurora di sistem, nonton rekaman wawancara sebelum keberangkatan, dan jatuh hati. Yup, cinta pada pandangan pertama versi science fiction. Beberapa waktu kemudian, Jim kelihatan duduk manis di sebelah potnya Aurora sambil dengerin rekaman wawancara dia. Kayak ngepodcast tapi cuma satu pendengar. Di bar, Jim juga baca tulisan-tulisannya Aurora sambil ngobrol sama Arthur si bartender robot. Katanya sih, tulisan Aurora tuh keren banget, tapi makin lama Jim malah jadi galau maksimal. Ironis banget, niatnya pindah planet buat hidup baru yang lebih baik, malah bangun duluan sendirian dan sekarang nemu cewek idaman. Tapi si cewek masih tidur panjang. Jim mulai kepikiran buat bangunin Aurora juga. Dia curhat ke Arthur, tapi ya robot mana ngerti dilema hati. Bangunin Aurora artinya narik, dia juga buat terjebak bareng. Hidup dan mati di kapal yang jauh banget dari tujuan. Awalnya Jim sadar itu nggak etis, jadi dia batalin. Tapi makin hari, dia makin kepikiran. Dan akhirnya, klik, keputusannya berubah. Dia nyamperin pot Aurora dan berhasil ngebangunin dia. Tapi begitu dia sadar Aurora mulai bangun, dia langsung kabur ke kamarnya. Nggak ada briefing, nggak ada welcome drink. Nggak lama, Jim pura-pura ketemu nggak sengaja di concourse. Aurora masih linglung, ya kayak Jim waktu baru bangun dulu. Jim bilang cuma mereka berdua yang bangun, lalu ngajak ke observatorium buat lihat pemandangan galaksi. Tapi terus dia ngasih kabar nggak enak, nggak ada akses ke kru atau sistem utama, dan pot hibernasi nggak bisa dipakai ulang. Aurora tentu aja panik, langsung pengen masuk ke potnya lagi. Tapi Jim bilang, sorry ya, sistemnya emang nggak bisa di-reset, kita stuck di sini. Aurora sedih, tapi juga kasihan sama Jim yang udah sendirian lebih dari setahun. Jim balik ke bar, ngerasa bersalah dan bilang ke Arthur, please ya, jangan kasih tahu kalau gua yang bangunin dia. Besok paginya, Aurora mulai explore. Dia tanya-tanya soal pod ke infodesk, yang kayaknya mulai error juga. Jim muncul dan ngajak sarapan. Di kantin, Aurora baru ngeh. Seriusan lu makan menu itu tiap hari selama setahun? Akhirnya dia traktir Jim sarapan kelas emas biar nggak sarapan ala tahanan lagi. Mereka mulai ngobrolin soal peluang benerin pot, tapi Aurora lebih optimis dari Jim. Dia muter-muter ke ruang medis, baca-baca dokumen teknis, dan bahkan coba jebol pintu ruang kru. Semangat hidup Aurora masih 100%, sementara Jim mulai sadar kapal ini juga makin sering error. Beberapa waktu kemudian, Aurora mulai ngerasa, kok hidup gue begini amat di kapal Avalon. Tiap hari rutinitasnya lari-lari muterin kapal, nulis-nulis curhatan, dan berenang di kolam yang sepi banget, kayak influencer di kapal kosong. Makin lama, makin sadar kalau dia bener-bener stranded di tengah antariksa. Suatu hari, dia ngajak Jim ngobrol di kantina buat wawancara. Katanya, siapa tahu cerita Jim bisa jadi bahan tulisan. Awalnya Jim jawab pakai slogan perusahaan kayak brosur marketing. Tapi akhirnya dia jujur. Dia pindah ke Homestead 2 karena pengen mulai hidup baru. Jadi seseorang yang berarti, ya intinya, pengen upgrade hidup. Nggak mau kalah, di observatorium Aurora juga curhat. Ternyata dia penumpang spesial, punya tiket pulang pergi. Rencananya mau tinggal setahun di Homestead 2, terus balik ke bumi sebagai jurnalis pertama yang ngeliput langsung dari planet lain. Cita-citanya bikin tulisan terbaik sepanjang sejarah umat manusia. Tapi sekarang, ya begitulah, stuck bareng satu cowok dan satu robot. Aurora mulai pasrah dan Jim yang ngerasa bersalah muter otak buat ngibur dia. Mereka nonton bioskop, main basket, dan dansa bareng.
Terakhir, Jim ngenalin Aurora ke Arthur, si bartender robot, karakter paling stabil di kapal. Aurora sempet senyum-senyum, tapi reality check datang lagi. Jim pun balik galau, duduk bareng Arthur sambil mikir, gue jahat banget ya. Scene berikutnya, Jim kelihatan lagi ngoprek sesuatu, dan ternyata dia bikin miniatur Chrysler Building buat Aurora. Beberapa waktu kemudian mereka kencan beneran di bar, makan malam sambil cerita-cerita masa lalu. Aurora cerita soal ayahnya yang meninggal waktu dia masih remaja. Setelah makan, Jim ngajak Aurora ke airlock buat pakai baju luar angkasa. Dan mereka spacewalk bareng. Kayak kencan di rooftop tapi bener-bener di luar kapal. Jim matiin magnet sepatu mereka dan mereka pun melayang berdua di angkasa. Nonton bintang beneran, romantis banget. Abis itu ya, mereka makin deket. Aurora pindah ke kabin Jim, nulis-nulis tentang hidup barunya. Dan mereka jadi pasangan galaksi. Jogging bareng, makan bareng, tidur bareng, pokoknya couple goals luar angkasa. Suatu hari, Jim nemu kebun hidroponik dan bawain bunga buat Aurora. Sweet. Terus pas kapal lewat deket bintang raksasa merah, mereka lihat pemandangannya di observatorium. Ternyata hari itu ulang tahun Aurora. Jadi malamnya mereka rayain di restoran mewah kapal, lanjut nongkrong di bar. Biarpun nasib lagi ngambang di luar jalur, cinta mereka mulai dapat pijakan. Di suatu hari yang romantis dan penuh harapan. Jim lagi di kamar mandi, bukan buat ngaca atau cuci muka, tapi nyiapin cincin buat lamar Aurora. Iya, dia niat banget. Sementara itu, Aurora lagi ngobrol santai di bar sama Arthur, si bartender robot yang selalu siap sedia. Tapi, tiba-tiba, Arthur keceplosan. Dia bilang kalau Jim tuh yang bangunin Aurora dari tidur panjangnya. Padahal itu rahasia negara. Ups. Begitu Jim balik ke bar dengan wajah siap ngelamar, Aurora langsung pasang muka. Kamu tuh ya. Dan konfrontasi terjadi. Dia kaget, marah, dan langsung kabur kayak karakter drama Korea habis tahu pacarnya selingkuh. Besoknya Jim balik ke kabinnya, tapi semua barang Aurora udah hilang. Ditinggal, bro, sedih banget. Keesokan harinya, Jim coba nyapa Aurora di kantina, tapi baru buka mulut dikit, Aurora udah langsung lari kayak ngeliat mantan pas lagi awkward moment. Malamnya, dia bahkan datang ke kabin Jim. Bukan buat pelukan, tapi buat mukulin dia. Serius. Tendang-tendangan kayak adegan action tapi lebih emosional. Jim yang galau, akhirnya coba minta maaf lewat intercom. Dia bilang, aku jatuh cinta sama kamu. Tapi Aurora udah kadung kecewa. Buat dia, Jim bukan cuma bangunin dia, tapi juga merampas masa depannya. Dan saat semua udah makin kacau secara emosional, tiba-tiba kapal juga ikut-ikutan kacau. Sistem utama rusak, lampu ngedip, lift mogok, dan seisi kapal mulai kayak mal pas mati listrik. Aurora masuk ke concourse dan... Loh, kok ada pohon? Ternyata Jim nanam pohon di tengah-tengah kapal. Mungkin biar suasana nggak terlalu dingin kayak hubungan mereka. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara misterius lewat speaker kapal. Siapa yang nanam pohon di sini? Lah, ada orang lain. Mereka langsung lari ke concourse dan... Bener aja, ada orang ketiga. Bukan cinta segitiga, tapi Gus Mancuso, kepala kru yang entah kenapa juga bangun dari potnya. Jim dan Aurora cerita panjang lebar soal apa yang terjadi. Gus yang masih setengah sadar, nggak ngerti kenapa bisa 3 pot rusak barengan. Mereka bertiga ke jembatan komando dan Gus ngecek sisti ya, ternyata kapal memang punya masalah besar. Tapi buat tahu detailnya mereka harus cek manual. Duh, nggak bisa autodiagnos ya. Pas mereka jalan keluar dari jembatan, tiba-tiba ada robot jatuh dari langit-langit, hampir kena kepala. Jim dan Aurora langsung bilang ke Gus kalau kerusakan makin sering terjadi di seluruh kapal. Gus ngangguk dan ngajarin mereka cara ngumpulin data dari sistem. Jim ikut Gus ngecek pot Aurora dan ya akhirnya ketahuan juga apa yang Jim lakukan. Gus yang tadinya kalem langsung berubah ekspresi. Menurutnya apa yang Jim lakukan itu ya parah banget. Nggak lama
Gus balik ke jembatan buat cek data yang udah dikumpulin dan Aurora nyusul. Mereka ngobrol soal insiden pot itu, tapi Gus bilang dia nggak bisa ngubah apa yang udah terjadi. Lalu Jim datang bawa robot ke-16 yang rusak. Yap, kapal ini makin kayak bengkel berjalan. Sesuatu yang besar jelas lagi terjadi. Setelah sibuk ngurus kerusakan kapal dan rahasia cinta segitiga 2 orang dan 1 android, Mancuso mulai ngerasa nggak enak badan. Biasa, efek bangun tidur panjang, hibernasi bukan tidur siang, bro. Tapi pas dia jalan keluar, dia batuk darah, gawat. Malamnya, Aurora nggak bisa tidur, jadi dia nyantai berenang di kolam. Tapi tiba-tiba gravitasi di kapal hilang. Air kolam ikut melayang, dan Aurora kayak lagi berenang di bubble space. Untung gravitasi balik lagi sebelum jadi akuarium horor. Aurora dan Jim langsung panik, sama-sama nyariin Mancuso. Ketiganya balik ke jembatan kapal dan mulai menyusun puzzle misteri kerusakan kapal. Mancuso akhirnya nemuin kalau ada sistem besar yang rusak, dan parahnya, itu kejadian 2 tahun lalu. Selama ini kapal kerja lembur nutupin kerusakan itu. Kalau nggak segera dibenerin, kapalnya bisa ngambang selamanya di luar angkasa. Mereka langsung nyari sumber masalah. Tapi baru jalan sebentar Mancuso pingsan, efek hibernasi ditambah batuk darah. Kombinasi tidak ideal. Jim dan Aurora buru-buru bawa dia ke ruang medis. Sayangnya, tidak ada perawatan yang bisa nyelamatin dia. Waktu dia tinggal sebentar lagi. Beberapa waktu kemudian, mereka bertiga duduk di observatorium. Mancuso, dengan sisa tenaga yang ada, ngasih gelang ID-nya ke Jim dan bilang, "Tolong selesain ini." Habis itu, dia berpulang. Sedih banget. Belum sempat sedih lama, alarm kapal nyala. Lampu merah, gempa mini, dan kapal goyang kayak kerupuk di plastik. Jim dan Aurora langsung lari ke ruang mesin, tapi tiba-tiba gravitasi hilang lagi. Arthur si android juga kena error. Jim terpaksa matiin dia dulu biar fokus. Di ruang mesin mereka akhirnya nemuin masalah utamanya. Kebocoran besar di bagian reaktor karena serangan asteroid. Mereka buka palka dan wush! Aurora langsung kesedot. Jim juga ikut tapi sempat pegangan palka meski tangannya hampir kejepit. Akhirnya mereka berhasil nutup bocoran dan selamat. Tapi ternyata itu baru satu dari sekian banyak kerusakan. Mereka ikutin jejak asteroid dan nemuin bahwa komputer pengatur reaktor rusak total. Jim punya ide buat ganti komponennya. Setelah bongkar-bongkar, mereka dapetin suku cadang dan pasang. Tapi proses pembuangan panas reaktor tetap gagal. Solusinya, Jim harus buka pintu ventilasi dari luar kapal. Tantangan level akhir nih. Sebelum berangkat, dia ngasih gelang Mancuso ke Aurora, semacam pesan tak langsung. Kalau gue nggak balik, Aurora bantuin dia pakai baju antariksa. Tapi sebelum dia masuk airlock, Aurora bilang, "Balik ya, aku nggak bisa hidup sendirian di sini." Duh, drama romantis luar angkasa. Jim jalan ke ventilasi, sementara Aurora stay di dalam. Tapi reaktor makin panas dan tiba-tiba brak! Baut reaktor mental dan kena tangannya. Di luar, Jim buka pintu manual, tapi sadar kalau dia harus nahan tuas itu biar sistem bisa ngeluarin panas. Dia bilang ke Aurora, "Gue harus tahan pintunya, ini satu-satunya cara." Aurora panik, nggak mau kehilangan dia lagi. Tapi Jim yakinin dia, kalau kita nggak selamatin yang lain, semuanya sia-sia. Dengan berat hati, Aurora aktifin sistem venting. Berhasil. Tapi tekanan dari reaktor langsung dorong Jim menjauh, tali pengamannya putus, dan udara di bajunya mulai habis. Jim ngabarin lewat komunikasi bahwa dia terlepas. Aurora langsung buru-buru pakai baju luar angkasa dan terbang nyamperin dia. Tapi talinya nggak cukup panjang. Di detik terakhir, dia berhasil nyangkutin tali Jim dan narik dia masuk. Di ruang medis, Jim udah nggak bernapas. Aurora pakai gelang Mancuso buat aktifin protokol darurat medis, mesinnya kerja otomatis dan jeng, Jim hidup lagi. Miracle! Aurora akhirnya memaafkan Jim. Beberapa waktu kemudian,
Mereka benerin Arthur dan ngasih perpisahan layak ke Mancuso dengan pemakaman luar angkasa. Setelah itu, Jim ngajak Aurora ke ruang medis dan bilang, "Gue nemuin cara buat pakai mesin ini jadi tempat hibernasi. Kamu bisa tidur sampai tujuan." Tapi, plot twist, Aurora nggak mau. Dia milih tetap bangun dan hidup bareng Jim. Romantis banget. Mereka akhirnya nikah dan hidup bareng di kapal kayak Adam dan Hawa versi sci-fi. 88 tahun kemudian, kapal Avalon akhirnya sampai di Homestead 2. Kru kapal bangun dan, loh, ini kapal udah berubah jadi taman kota mini. Mereka nemuin pesan dari Aurora yang menceritakan kisah cinta dan perjuangannya bareng Jim selama semua orang tidur.